Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali bersama kami pada episode zikir dan doa harian, yang mana kali ini kita akan mengupas tuntas tentang doa dan zikir yang ketiga. Biasanya seseorang setelah bangun dari tidurnya, setelah ia membaca doa bangun tidur, kemudian ia berjalan menuju ke arah kamar mandi, membaca doa masuk kamar mandi, dan biasanya setelah berada di dalam, yang ia lakukan adalah melepaskan atau menanggalkan pakaiannya. Maka pada episode yang ketiga ini kita akan membahas tentang doa yang sangat ringkas, yang insya Allah setiap muslim bisa membacanya, namun tidak banyak orang yang menyadarinya. Yaitu adalah kebiasaan Nabi SAW tatkala melepas pakaian, baik di dalam kamar mandi maupun di luar kamar mandi, maka Nabi SAW mengucapkan hanya sekadar Bismillah. Dari mana kita mengetahuinya? Terdapat dalam kitab Al-Imam At-Tabrani, dalam kitab yang berjudul Mu'jam Al-Awsat. Beliau menukilkan hadis Nabi SAW yang tersambung kepada jalur sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ibnu Hajar atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau termasuk yang mensahihkan riwayat ini. Nabi SAW bersabda, sitru ma baina a'yunil jin wa baina awrati bani Adam. Idza khala ar-rajulu saubahu an yaqul bismillah. Yang maknanya tabir atau penutup antara mata jin dengan auratnya Bani Adam ketika seseorang melepaskan pakaiannya, yaitu adalah ia mengucapkan bismillah. Jadi dengan ucapan yang sangat ringkas ini, hanya dua kata saja, bismi dan Allah, bismillah. Satu kalimat yang sangat singkat, hal itu membuat Allah menjaga aurat kita sehingga tidak nampak oleh bangsa lain, yaitu bangsa jin. Tentunya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari bacaan dan zikir yang satu ini. Yang pertama yaitu adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah jarang disadari oleh umat manusia, yaitu Allah menutupi kekurangan, Allah menutupi aib, dan Allah menutupi celah yang ada pada tubuhnya. Setiap orang tidak mau kekurangan, celah, dan aurat yang ada pada tubuhnya diketahui oleh orang lain. Dan juga tidak mau diketahui oleh bangsa lain seperti bangsa jin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menutup sehingga tidak bisa dilihat oleh jin, tapi dengan syarat mengucapkan bismillah. Dan kita tahu bahwasanya pakaian yang kita kenakan sudah Allah ciptakan dengan tujuan tiga hal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah sampaikan hal tersebut di dalam firman-Nya pada surat Al-A'raf, surat yang ke-7 di ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Yang maknanya, wahai anak cucu Adam, qad anzalna, sungguh telah kami turunkan kepada kalian, yaitu libasan, pakaian-pakaian yang dapat yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik yang dikenakan oleh manusia. Tiga manfaat Allah sebutkan ketika seseorang menggunakan pakaian, yaitu adalah menutup auratnya, kemudian sebagai perhiasan baginya, dan juga sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dilepas pakaian ini, maka tiga hal ini menjadi hilang. Menjadi hilang perhiasan manusia, menjadi tampak itu auratnya, dan juga menjadi terbuka dan dilihat oleh bangsa jin, dan itu menunjukkan seseorang tidak bertakwa kepada Allah. Tapi hal ini menjadi pengecualian ketika seseorang berada di kamar mandi,
ketika membuka aurat bukan sebagai bentuk tidak takwa kepada Allah, tapi sebagai bentuk ingin menunaikan hajatnya. Buang air kecil, buang air besar, dan itu tidak termasuk seseorang menunjukkan ketidaktakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, seseorang ketika dia menggunakan pakaian, maka fahamilah bahwasannya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah maha mampu untuk mencabutnya, dan Allah maha mampu untuk mengambilnya kembali. Maka itu adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Dan faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwasannya kita harus sadar betul bahwasannya Allah memiliki makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan yang diberikan kelebihan di atas manusia. Seperti bangsa jin bisa menyaksikan aurat manusia. Namun dengan izin Allah, Allah tutup ketika seseorang mengucapkan basmalah atau bismillah. Demikian yang bisa kita ambil faidah dari doa dan zikir yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk mengamalkannya secara istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.